Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Kami dari kelompok 12 mata kuliah Ulumul Quran dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Rini Wulandari, lalu ada Nur Marsya Aziz dan Hairunisa. Pada kesempatan ini kami akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu corak-corak tafsir Al-Quran. Yuk kita mulai. Pernah gak sih kalian mikir kenapa satu ayat Al-Quran bisa punya penafsiran yang beda-beda? Ternyata itu karena para ulama punya pendekatan atau corak tafsir yang berbeda. Nah, di video ini kita bakal bahas 4 corak utama tafsir Al-Quran yang menarik dan bikin kita makin paham isi Al-Quran. Pertama, ada tafsir fikih. Ini adalah tafsir yang fokus pada ayat-ayat hukum seperti hukum warisan, pernikahan, jual beli, dan sebagainya. Biasanya ditafsirkan oleh para ulama fikih sesuai mazhabnya, seperti mazhab Syafi'i dan Hanafi. Contohnya di Quran surah Al-Baqarah ayat 228, kata quru ditafsirkan Imam Syafi'i sebagai masa suci, tapi Imam Abu Hanifah menafsirkannya sebagai masa haid. Beda mazhab, beda tafsir. Tafsir fikih ini menggunakan metode seperti ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, dan juga ijtihad atau pemikiran hukum. Karena fokusnya hukum, tafsir ini sangat membantu umat Islam untuk tahu aturan-aturan syariat dalam kehidupan sehari-hari. Tapi hasil tafsirnya bisa beda-beda, tergantung mazhab dan pendekatannya. Dan yang kedua, tafsir falsafi. Nah, ini agak beda. Tafsir ini menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan pendekatan filsafat. Jadi, pemikiran para filsuf kayak Aristoteles, Plato, atau filsuf Islam seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi dijadikan dasar dalam memahami ayat. Tapi hati-hati ya, tafsir ini kadang dikritik karena lebih menyesuaikan ayat dengan pikiran filsafat, bukan sebaliknya. Contohnya, Ibnu Sina menafsirkan Arsy sebagai planet ke-9 dan Ikhwan Ash-Shafa menafsirkan malaikat sebagai planet-planet yang mengatur semesta. Tafsir falsafi ini banyak berkembang pada masa Bani Abbasiyah saat buku-buku filsafat Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab. Walaupun kontroversial, tafsir ini tetap punya nilai pemikiran yang dalam. Yang ketiga, tafsir ilmi, dikaitkan dengan sains. Selanjutnya tafsir ilmi. Nah, ini cocok banget buat kita yang suka sains. Tafsir ilmi menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan ilmu pengetahuan modern kayak fisika, biologi, atau astronomi. Misalnya ayat-ayat tentang penciptaan manusia atau alam semesta dikaitkan dengan teori ilmiah untuk menunjukkan bahwa Al-Quran sesuai dengan sains. Pro kontra tafsir ilmi. Tapi tafsir ilmi juga punya pro dan kontra. Ada ulama yang mendukung karena bisa memperkuat keimanan dan menjawab tantangan zaman modern, tapi ada juga yang menolak karena sains itu berubah-ubah, sedangkan ayat Al-Quran itu tetap. Jadi tafsir ilmi harus dilakukan dengan hati-hati biar nggak maksa dicocok-cocokin. Yang terakhir, tafsir tarbawi. Tafsir ini fokus pada nilai-nilai pendidikan dan pembentukan karakter. Jadi, ayat Al-Quran dijelaskan untuk mendidik manusia jadi lebih jujur, adil, penyayang, dan bertanggung jawab. Cocok banget buat diterapkan di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Tafsir tarbawi juga melihat ayat nggak cuma dari konteks masa lalu, tapi juga disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang. Pendekatannya menyeluruh karena menggabungkan sisi spiritual, emosional, dan intelektual. Dengan tafsir ini, kita nggak cuma jadi tahu, tapi juga jadi pribadi yang lebih baik. Jadi, itulah 4 corak utama tafsir Al-Quran: fikih, falsafi, ilmi, dan tarbawi.
masing-masing punya keunikan dan kekuatan sendiri. Dengan memahaminya, kita bisa melihat betapa dalam dan luasnya makna Al-Quran dalam menjawab berbagai persoalan hidup. Semoga